Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, alhamdulillah kita masih berkumpul di Aula Lantai 3 KONI Sumsel melanjutkan rangkaian acara BIMTEK Pelatih Program Sriwijaya Gold 2025 28 menuju ke 2028 ya. Jadi hari ketiga ini masih ada 2 materi lagi. Nanti di sesi pertama ini jam 8.30 sampai jam 10, dilanjutkan nanti coffee break dan dilanjutkan lagi pemateri kedua jam 10.30 sampai jam 12 siang ya. Ya, kami harap Bapak Ibu yang pelatih yang hadir di sini itu dapat mengikuti rangkaian acara kita sampai ke penutupan nanti. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang pertama pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Iakrus MKes. Adapun riwayat pendidikan narasumber kita ini, yaitu yang pertama, beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S2 Ilmu Kesehatan Olahraga, S3 Pendidikan Olahraga, dan sekarang menjadi guru besar bidang ilmu pendidikan olahraga di Universitas Sriwijaya dengan bidang keilmuan analisis kebugaran fisik atlet. Nah, beliau juga merupakan Wasikum 3 di KONI Sumsel bidang Litbang, Sport Science dan Iptek. Nah, tentunya dengan bidang keilmuan, tentu beliau adalah merupakan seorang pakar di bidang keolahragaan. Nah, tentunya nanti apa yang ilmu dipaparkan oleh beliau bagi teman-teman yang kurang memahami silakan ditanyakan ya. Kepada narasumber Profesor Dr. Iakrus MKes, kami persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri, rasanya kalau tidak berdiri tidak afdol rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Luar biasa sekali. Terima kasih. Pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat ketemu, berkumpul dan keadaan sehat walafiat, menjalankan misi kita, yaitu membangun olahraga Sumatera Selatan. Luar biasa. Saya senang sekali berjumpa dengan pelatih-pelatih yang saya lihat wajahnya luar biasa. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ya. Selawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan kita dapat berjalan dengan baik apa yang sudah kita rencanakan, arahan dan selawat dari Nabi besar itu kita mendapat pedomani dalam hidup ya, bagaimana kita bisa melangkah gitu. Baik, saya sengaja memilih topik itu adalah evaluasi PON 2024 menuju PON 2028. Kemarin kata Arif menyuruh saya, Pak Iakrus, mental training. Kataku, ada yang lebih penting dari mental training itu. Apa yang lebih penting? Evaluasi itu. Kita belum pernah mengevaluasi yang 2004 kemarin. Kalau kita ingin sukses,
untuk 2028 kita harus mengevaluasi 2024. Apa yang kita temukan 2024? Apa yang kita hadapi 2024? Sehingga pelajaran yang dapat 2024 itu, kekurangan, kelemahan, hambatan, kita siapkan untuk 2028. Tanpa ada evaluasi, sulit kita untuk bisa maju. Makanya mental training mungkin nanti pertemuan-pertemuan berikut kita akan bahas, ya. Karena program Sirujaya Gold ini Pak Arif ya itu akan berlanjut, insya Allah akan berlanjut gitu. Oke, saya senang sekali ketemu dengan rekan-rekan kita, adalah senior yang baru gitu ya. Alhamdulillah saya di olahraga Sumsel ini dari 87. Ya, dulu ada pelatih takraw, belum ada dulu pemprov takraw di Sumsel. Saya yang bikin itu. Saya bikin pemprov takraw Sumsel itu 2087. 1987. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang ya. Seluruh pencap sudah punya gitu. Pencap takrawnya. Oke. Untuk itu maka ada beberapa hal, pengalaman-pengalaman, evaluasi yang nanti kita sampaikan. Ya. Saya berharap walaupun saya di depan bukan berarti saya lebih tahu, tapi kita diskusi. Kita tukar pikiran supaya nanti 2028 kita bisa mencapai targetnya. Target kita kemarin Pak Wakito menyampaikan berapa besar? 10 besar ya. Oke, makasih Arif. Saya senang berikutnya kenapa? Arif ini mahasiswa saya di Penjas Unsri. Tahun berapa Arif? 2007. Sekarang 2025. Rekan ngajar di Penjas Unsri, rekan sport science di KONI. Kata orang bijak dikatakan berhasil kalau muridnya lebih dari dosennya. Ya, paling tidak sama gitu. Mudah-mudahan nanti Arif bisa menapak yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, kita aplaus untuk Arif. Oke, baik. Kita sifatnya diskusi aja. Ini ada Kadir, ada Uniar, apa lagi di sini? Kevin, Faisal, ya luar biasa ini yang punya. Pak Swid, izin Pak Swid di depan Pak izin. Oke. Kenapa tak mau dia? Oh di sini. Klip aja Cik. Oke. Nih, kalau Kadir tak usah jawab Kadir. Kadir lah tahu itu. Abbas mana suka lagi. Kira-kira atlet siapa ini? Cabur apa kira-kira? Ada yang tahu tak? Atletik, betul. Atletik ini pemegang rekor lompat jauh ya, Kadir ya, Indonesia. Saya ketemu dengan pelatihnya, ini pelatihnya Made waktu di SEA Games Singapura 2015. Saya ketemu. Waktu itu sedang bertanding itu, Maria. Sudah bertanding, ketemu saya. Pelatihnya sedang ngawasi dia pemanasan. Saya dampingi waktu itu. Kenalkan saya Yakrus dari KONI Sumsel. Oh ya Pak, selamat. Ngobrol. Saya Made Pak, pelatihnya Maria. Oh iya. Saya cerita, dia cerita sama saya. Saya tertarik gitu. Kenapa?
dia cerita gini, apa kunci suksesnya Maria ini sehingga dia bisa juara medali emas Asian Games. Ya, medali emas Asian Games, salah satunya atlet Indonesia yang juara emas Asian Games sampai sekarang belum ada penggantinya. Dia cerita, yang pertama Pak, motivasi atlet ini luar biasa. Saya masih tidur, dia sudah datang manguni saya untuk latihan. Saya masih tidur Pak, belum jadwal itu katanya, tapi dia sudah datang dulu bangun. Itu yang pertama, motivasi. Yang kedua, dia punya keuletan, tidak mau menyerah. Ya, tidak mau menyerah. Apa kalau dia belum dapat, dia belum menyelesaikan program, dia tidak akan berhenti. Ya. Jadi kunci yang pertama itu adalah datang dari dalam diri atlet, dalam diri sendiri. Mau dipaksakan oleh pelatih, mau diarahkan oleh pelatih, tidak akan bisa mencapai seperti datangnya dari atlet sendiri. Oh gitu Pak, ya. Saya kenalan, ngobrol-ngobrol, akhirnya. Makanya saya kalau ada pertemuan begini, saya ingin ini jadi role model gitu ya. Kenapa? Bali, asalnya dari Bali ini. Bali tidak punya fasilitas olahraga sehebat Sumsel. Tidak punya Bali itu Pak, sehebat Sumsel. Kita punya Jakabaring Sport City. Dia bawa cangkul sendiri, latihan di pantai. Itu tidak perlu cangkul lagi, sudah ada di situ, Jakabaring Sport City itu. Jadi itu yang pertama ya, ini menjadi bagian bagi kita, nanti kita diskusi berikut. Nah ini Rip, itu ada videonya tuh Rip. Nah kita tonton video berikut ya, berikut nanti kita bicarakan bersama-sama. Oke, langsung itu. Nah, bisa dikreasi atlet lari 400 meter Amerika Serikat.
luar biasa, Derek Diamond. Kira-kira dari dua momen tadi, saya hanya satu yang saya, bahwa apapun kondisinya, apapun bentuknya, kita harus dapat mencapai finish. Derek Diamond walaupun cedera, walaupun dia mengalami sakit, tetapi tidak pernah dia berhenti untuk mencapai finish. Kenapa mencapai finish, Pak? Saya sedih, jujur saya sedih. Ya, saya sedih. Mungkin lebih sedih dari kalau ada atlet Sumsel lah mencapai final di PON, tidak kalah bertanding. Itulah itu kira-kira. Lah final, Pak. Lah final, Bu. Dari babak pendahuluan, babak kedua, babak ketiga, semifinal, final, pas final tak bertanding. Ya. Niar tahu Niar tak tahu. Ya. Kalau atlet tak mau bertanding, mungkin cedera alasannya. Ya. Kalau cedera, kata dokter pertandingan sehat. Lalu kalau dikatakan cedera, dokter pertandingan mengatakan layak bertanding. Bisa. Kata pelatihnya macam mana? Sehat. Oke. Jadi itu maksud saya pelajaran yang paling berharga itu. Tidak bisa kita belajar dari Derek Diamond tadi. Ya. Walaupun sakit, walaupun cedera, tetap final. Selesaikan. Yang terakhir, narasi terakhir. Walaupun dia kalah, tapi dia pemenang bagi penonton. Sportivitas. Oke. Apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya dua momen itu untuk Sumsel? Kita bicara Sumsel ini ya. Kemarin Anda sudah mendengar narasumber yang luar biasa dari Prof. Ria, dari Pak Tutur dan Pak Helmi, ya, itu narasumber yang luar biasa. Dari Prof. Ria itu dari UNY, Prof. Tutur itu dari UNISA, ya, Pak Helmi dari UPI, ya, orang itu yang biasa. Kita harus mulai dari kita dulu. Kita harus mulai dari kita. Saya pernah dulu, kita pernah mendatangkan yang waktu persiapan PON 2016. PON 2016 kita pernah mendatangkan waktu itu motivator Wongso. Siapa yang pernah ikut? Dia ikut dulu tak? Kadir ikut dir? Ikut ya? HPP ya, Tuh. Apa? Saya masih ingat kata-katanya. Kalau kamu lunak dengan dirimu, maka dunia akan keras terhadapmu. Kalau kamu keras terhadap dirimu, jika kamu keras dengan dirimu, maka dunia akan lunak terhadapmu.
Itu kata-kata yang luar biasa menurut saya. Kita ingin hadapi bahwa olahraga itu punya keras terhadap diri, disiplin, kerja keras, itu yang itu, ya. Jadi ada yang beri ini tanggapan dengan dua momen tadi, bagian dengan Sumsel. Ada? Ya, Bu, dari mana, Bu? Izin, saya Nurmala Dewi dari cabang olahraga Sorinji Kempung. Kalau melihat tadi memang untuk menjadi penyemangat atlet. Karena kenapa? Atlet-atlet sekarang itu cengeng, Pak. Sakit sedikit nggak mau latihan, tapi mental mau menang. Begitu. Jadi seolah-olah pelatih ini sudah jadi pengemis untuk atlet. Ayo latihan, tapi dengan begini kan menjadi contoh penyemangat pelatih juga untuk men-share kepada anak-anak, ini loh sedang sakit saja itu mungkin saya lihat itu urat yang di belakangnya putus kayak Pak ya, saya tahu itu ya gitu. Jadi dia begitu aja sudah mau nggak bisa jalan, tapi dia berusaha untuk mencapai finish. Jadi itu menjadi contoh bagi atlet-atlet zaman sekarang untuk siap berlaga begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Ada yang lain? Nah, ini kolegaku dari bulu tangkis ini. Terima kasih Pak Yakrus. Baik, jadi saya Alpian dari pelatih bulu tangkis, wakili Binpres ini Pak ya, Binpres Sumatera Selatan. Jadi dari dua video yang sudah ditayangkan tadi Pak Yakrus, memang yang pertama yaitu atletik tadi itu luar biasa, dengan kemauan yang keras, motivasi yang keras dari diri sendiri Pak. Walaupun sarana dan prasarana peralatan sepertinya buat sendiri ya Pak ya, mulai dari cangkul, kemudian sarana lapangannya tidak ada, tapi dia bertekad untuk menjadi juara. Malahan dia juara ASEAN, bergengsi sekali, bukan PON, itu ASEAN, negara-negara ASEAN, juara 1 ya. Nah, walaupun serba kekurangan tersebut, dia tetap dengan pelatihnya, malahan dia mengajak pelatihnya Pak ya dak. Nah itu teman-teman sekalian, mungkin kalau ada atlet-atlet kita seperti itu, alangkah enaknya kita. Ini terbalik kita ini, sekarang ini beda ya. Kadang-kadang atlet tadi memang benar kata Ibu Sinpai tadi, Sinpai Malah, bahwa sekarang mungkin berbeda Pak Yakrus ya, mungkin oleh iptek ini Pak, terutama HP ini Pak. Jadi yang merusak atlet kita ini, terutama kita kan melarang atlet untuk main HP ya. Jadi apalagi maunya bertanding Pak, kata saya jam 9 sudah HP-nya sudah dimatiin. Kadang-kadang kita periksa masih main HP Pak. Itu kendala sekarang gini, banyak sekali cobaan daripada atlet, dan kita Pak sebagai pelatih harus sabar betul menghadapi atlet seperti itu. Yang kedua yaitu masih di atletik juga saya lihat, yaitu pelari tadi, walaupun dia memang rasanya tidak kuat lagi untuk menyelesaikan finish ya, tapi dia tetap semangat bahwa saya bisa untuk menunjukkan kepada penonton, kepada pelatihnya, walaupun ditati-tati oleh orang, pelatihnya Pak itu Pak, orang tuanya, dia tetap menyelesaikan. Malahan ada orang mau menolongnya tidak boleh katanya Pak. Nah itulah tekad suatu atlet yang harus kita contoh untuk menyelesaikan finish sehingga dia berhasil juga walaupun ya tidak juara. Oleh karena yang lain kan sudah normal Pak ya. Nah itu saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alpian. Poinnya bahwa
prestasi itu harus datangnya dari diri sendiri. Nah, fungsi pelatih itulah menanamkan rasa kesadaran dia untuk menimbulkan minat dari diri. Nah, mungkin ini taktik, strategi apa yang digunakan oleh pelatih sehingga atlet itu merasa latihan itu adalah suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau latihan itu adalah kebutuhan, maka mau tidak mau harus dikerjakan. Tapi kalau atlet menganggap latihan itu adalah kewajiban, ya sudah, asal kewajibannya berjalan, tidak tahu lagi. Itu yang pertama tadi poinnya. Yang kedua adalah di saat-saat atlet mengalami kesulitan, menghadapi masalah, maka yang paling hadir di situ adalah pelatih, orang tua. Dampingi dia, tanya gitu. Kemarin ada program latihan dari Prof. Dia, yang paling baik itu adalah pelatih berkonsultasi dengan atlet apa yang akan dilakukan, sehingga programnya hari ini apa, pelatih tahu, atlet tahu apa yang akan kita capai. Ya, kalau yang atlet profesional itu dia tanya, kenapa kita latihan mak ini, tujuannya apa, ya, tujuan apa, sehingga dia ya sudah, kita sepakati yang baik itu seperti itu. Program latihan yang disusun oleh pelatih, konsultasikan dengan atlet, oke, kita sama-sama melangkah. Oke, terima kasih Pak Alfian. Ya, berikut. Nah, ini tantangan kita Sumatera Selatan. Beberapa kali selalu saya sampaikan. Pola pembinaan olahraga Sumsel belum terarah, berjenjang dan berkelanjutan. Itu masalahnya. Ya, kita belum punya program pembinaan yang prioritas yang mana. Sudah itu cabur mana yang harus diberi fasilitas ke depan, termasuk anggaran. Nah, ya. Kalau ingin mengambil prestasi, ya siapkan fasilitas, siapkan anggaran, siapkan fokus. Ya, itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, kualitas SDM organisasi yang belum maksimal. Kita harus akui, ya, bahwa penanganan organisasinya kita pendekatannya belum maksimal. Oke, masih berorientasi kepada organisasi, bukan pada atlet. Harusnya organisasinya adalah atlet. Oke, anggaran belum fokus. Nah, ini ya, ini ada contoh. Tidak apa-apa ya, intinya gitu ya. Coba, yang terakhir, slide terakhir. Ini slide terakhir, coba halaman terakhir. Terus slide terakhir. Terus nah, bisa kan boleh. Ini saya yang beri waktu itu, yang beri koreksi, ya, sehingga ada waktu itu pengurus KONI, tidak benar tuh Pak Yakrus. Saya yang baca, saya sampaikan bahwa
Tidak benar kalau alokasi dana untuk bidang pembinaan itu sama dengan sekretariatan. 16, bukan yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya ini, yang sebelum-sebelumnya ini, ya. Pernah ini saat 2000 tuh, 2013 tuh. Waktu itu Sumsel lagi persiapan Asian Games. Ya. Jadi fokusnya kepada event internasional. Jadi Jakabaring Sport City itu dijajar dengan event internasional. Tapi atlet itu tidak ikut bertanding. Kita menyaksikan orang luar bertanding. Atlet kita tidak katik bertanding, penonton yang bertanding atlet luar negeri bertanding di tempat kita menyaksikan. Oke, ya 37%, bayangkan itu. Nah, jadi fokusnya adalah kepada pembinaan. Jadi anggaran itu adalah anggaran program pembinaan. Yang lain itu adalah pendukung, sekretariat pendukung, kegiatan-kegiatan yang lain itu mendukung, organisasi pendukung, sport science pendukung. Ya. Tapi fokusnya ada di Bimpres. Cabur-cabur, nah, suruh kalau dia latihan mana? Evaluasinya harus gitu. Cuma aja kalau kita selama ini kita tidak evaluasi. Makanya kita evaluasi supaya kita ke depan bisa melangkah lebih baik. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah ada dana khusus yang dicanangkan dari KONI itu Sriwijaya Gold. Ya. Jadi yang sudah mungkin disampaikan oleh Pak Waketum II sudah dialokasikan. Ini pengalaman dari situ bahwa fokus, kita fokus. Kalau kita tidak fokus, yang kejadian-kejadian yang lampau mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke, kembali Arif. Ya, oke, terus. Nah, berikut langsung aja Arif. Langsung aja itu, lengkapi aja. Nah, pengalaman kita bahwa Pak Ibu Sumsel ini, pengalaman kita Sumsel, kita harus berkaca diri. Mulai dari 2000, ada sekolah lagi tuh, PON sekolah lagi. Ada lagi PON 2000, nah, Kaltim, nah. Masih ingat tak? Ada yang ini tidak? Kadir Abbas ikut tak dulu program Sumsel Bangkit 2005? Melo ya? Abbas Melo, mana ada saksi je ini. 2008 Kaltim. Sumsel Bangkit. Setahun cuma 2 tahun, 2005-2006. Ganti dengan Sriwijaya Emas 2007-2008. Program itu sedang berjalan, lalu di stop, ganti program baru. Kalau program baru orang sudah berjalan, lalu di baru, ya jelas tidak sesuai. Kalau yang program yang bagus itu adalah siapapun yang menjalankan berprestasi. Ya. Kemarin Anda buat program latihan, yang bagus itu Kadir buat program, Abbas yang jalankan bisa. Itu yang bagus. Bukan walaupun ganti orang, programnya sama. Silakan aja ganti. Tapi jangan ganti program, ganti pula orangnya, programnya diganti pula. Padahal belum selesai. Belum selesai di tengah jalan diganti. Itu akibat kemarin karena periodenya tidak sesuai. Pas tengah jalan diganti lagi. Ya, itu pertama. Yang kedua PON 2012 Riau. Ada 2 lagi tuh. Program atlet andalan 2009 PAL. Lebih bagus ya 2012. Ya. Oke. Nanti kita lihat hasilnya nanti.
PON 2012 itu kita lihat hasilnya. Ya, PAL tuh. PAL itu program atlet andalan. Kadir masih ada, Kadir sama Abbas ikut itu. 2009. Setelah itu diganti HPP. Ganti HPP tengah jalan. Ganti HPP. Siapa dulu? Eki. Eki ganti Eki. Egi. 2010 2011. Sayang waktu itu mereka bagus itu. Program saya baca bagus. Hanya saja mereka di dalam HPP itu pecah kongsi. Jadi akhirnya berhenti juga HPP itu. Nak jalan. Ganti dengan Palatda. Tidak sampai ya, Kadir ya. Tidak sampai ke PON Riau, tidak sampai kan? Tidak sampai itu. Dua kali pengalaman kita yang begitu. Dua PON, 2 program diganti kalau. Pus PON 2016. Nah, ada sekolah lagi tuh, Arif. Sriwijaya Gemilang 2013-2014, Sriwijaya Cemerlang 2015. 2016 Palatda. Diganti juga. Programnya diganti. Orangnya juga berganti. Terus 2020 Papua Sriwijaya 2020 2017. Nah ini saya tidak pantau ini. Apalagi dari Dirman yang Papua itu 2000, Sriwijaya itu 2020 2017 sampai yang ini 2004 ya. Satu program cuman. Satu program. Palatda. Ganti Palatda ada. Saya nak mantau lagi sampai di situ. Oke. Berikut. Nah. Ini adalah data dan fakta. Kita bicara data dan fakta. Makanya saya baca ini. Bimbingan teknis itu temanya gini. Bersama mengembalikan kejayaan warga Sumsel. Bersama mengembalikan kejayaan Sumsel. Jadi kejayaan Sumsel itu di sini. Nah, kita pernah 5 besar dengan 30 medali emas, walaupun waktu itu kita tuan rumah. Ya. Tapi kita pernah 5 besar. 5 besar. 30. Saya cari sekarang data-data cabur apa yang 30 itu medali emas. Belum dapat. Kalau ada teman-teman ya yang dapat data-datanya, saya tanya Dirman, Pak Dirman dari Bimpres ini biasanya punya data ini. Tidak tahu kita. Ya, padahal bagus itu. Salah satu kelemahan pelatih kita, termasuk Indonesia, ya, kita tidak punya data. Bis datanya tidak ada. Misalkan Susi Susanti dulu medali emas Olimpiade bersama si Alan, ada tidak datanya, fisiknya, kata tekniknya? Saya tanya sama teman-teman, tak punya. Harusnya itu punya. Sehingga kalau kawan-kawan pingin menyiapkan atlet untuk Olimpiade, itu datanya gitu. Ya. Termasuk kita, ya. Kalau Kadir sama Abbas saya lihat itu ada itu. Srimaya, nanti kita tampilkan Srimaya itu. Ya. Data-datanya ada. Beliau ini punya catatan, ada buku kecilnya gitu. Oke.
2000 turun terus 30 medali emas, turun 12 PON Kaltim, turun lagi 10 2012, turun lagi 2016. Ini dari Jawa Barat, di Jawa Barat 2021 naik 8 perunggu, 2024 turun lagi 8 medali emas, 6 medali emas, 2000 Aceh kemarin. Jadi prestasi terbaik kita tuh hanya di 2004. Sudah itu terus menurun. Maksud saya, itulah yang kita evaluasi. Kita evaluasi bersama-sama. Ya. Silakan Bu Epa. Ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, next. Ini tidak bisa lagi caknya. Nah, ini hasil yang 5 besar itu. Ya, 20, 30 emas, 41 perak, 40 perunggu. Medali yang diperoleh 111. Jumlah medalinya. Oke, luar biasa. Oke, next. Ini Sumsel di PON kemarin. Sumsel di PON, posisi PON kemarin. Kita berada di ranking 21. Kita di bawah, kalau Sumatera ini di bawah Jambi. Jambi tetangga kita. Kalau Badir dibanding dengan Sumsel kecil Jambi dia tak? Ya, ada cabur unggulannya. Ada pentak. Ya. Oke. Kalau oleh Jambi, Riau, Lampung, Aceh, Sumatera Utara. Nah, sahabat-sahabat kita di Sumatera ini di atas galo gitu. Kita cuman bisa menang lawan Babel. Mana Babel nih? Nah, anggap itu. Ya. Bengkulu. Ya. Apa enggak sedih gitu ini? Bengkulu di bawah kita memang. Tapi selepas Lampung, Aceh, Sumatera Barat, ya. Ya, mereka punya cabur-cabur andalan. Dia fokus. Oke. Kita nanti pertemuan ini, saya nanti akhir dari pertemuan ini saya punya link untuk evaluasi PON 2024. Bagi yang nanti saya kasih linknya, minta diisi, kirim ke drive, ada linknya, isi supaya di bahan kita untuk kita sampaikan kepada pemangku keputusan di KONI, ya. Dan itu alhamdulillah sudah ada actionnya, sudah ada Sriwijaya Gold yang insya Allah nanti akan di launching atau dekat, ya. Oke, ya. Tugas kita menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, supaya arahnya benar. Oke, next. Nah, ini kemarin yang kita prediksi dapat 16 medali emas, kita hanya dapat 6. Ya, 6. Yang satunya hilang, jadi yang ke-6. Ya, satu di belakang, di depannya hilang. Jadi apa yang terjadi? Nah, kita bersyukur ada senangnya juga ini. Dengan hasil ini, ada senangnya kenapa? Ada cabur yang tetap menyumbang. Coba next. Terus next. Terus. Halo. Oh, bukan. Balik lagi. Ya. Nah, cabur yang selalu menyumbangkan medali itu adalah atletik.
mulai dari 2000 berapa dia terakhir 2008 ya, 8, 12, 16, 21, 24. Cabur yang baru menyumbang. Nah, kita bersyukur ada cabur sekarang yang tidak diprediksi emas tapi dapat menyumbang emas. Dayung. Kita aplaus kepada Pak Dayung. Saya lihat di sini tidak ada dayung, tapi tahu-tahu menyumbang 2 medali emas dayung. Ya. Lalu satu lagi yang tidak masuk itu angkat besi. Diprediksi kemarin tidak masuk itu, tapi nyumbang medali. Nah, ada beberapa cabur. Ini balap sepeda menyumbang emas, ya. Walaupun yang diprediksi itu Jasmine, tapi yang dapat ada pelatih balap sepeda. Ada ya. Oke. Bermotor panjat tebing itu Jamil salah di perunggu perak. Triathlon ini Jody Johan. Jadi Johan kemarin dapat perunggu, 2 perunggu ya, kalau salah itu jadi Johan. Lawannya yang terberat itu adalah Jawa Tengah ya, atletnya. Jawa Barat. Ya masih faktor usia. Jadi Johan itu sekarang udah berapa? 30? 34 atau 3 berapa itu ya? Senam. Nah, ini Manu Faisal panal. Ya. Faisal. Kita apresiasi ini senam ini. Bedanya dengan atlet Riau itu 0,05. Beda selisih itu. Nanti kita coba lihat ada kasus. Coba lihat. Ya. Ada hasilnya coba. Terus Rip. Ada terus itu ada penilaian senam. Saya dapat dari pasal ini. Terus. Nah, ya ini. Ya. Ini. Faisal. Ini ya. Ini atlet Riau yang medali emas itu atas nama Agung Suci Tanto Akbar. Riau. Nilainya 2 berapa nih? 26. Lalu Fajar 13 2,000. Sekian detik. Ya, padahal kita waktu itu prediksi kita Fajar itu emas ya, Faisal ya. 2 emas. Kita lepas 2 emas, Pak. Apa masukan saya, kami di Sporcell. Atlet bertanding, pelatih bertanding harus didampingi oleh tim intelijen sport, tim teknis. Didampingi, Pak. Jangan didampingi. Apalagi olahraga-olahraga yang penilaian. Ya. Olahraga-olahraga yang ini subjektifnya tinggi. Subjektifnya tinggi ini, Pak. Kalau 0,00 ini, dah sudah kita tidak bisa tidur. Jangan Faisal lagi, saya aja tidak bisa ini tuh. Ya. Belum kasus
Kevin kemarin loncat indah ya, loncat indah atas nama Rido, ya, duo perak, ya, padahal 1 meter itu targetnya adalah emas. Papan 1 meter itu Pak, targetnya emas tuh Rido itu. Tapi itu tadi, kita tidak punya tim yang ya harus didampingi Pak. Kalau tidak didampingi yang subjektif itu, penilaian itu subjektif. Loncat indah, ya, senam, gitu. Saya sudah beri masukan, tim Sport Science Koni sudah beri masukan. Kalau ini harus Pak, harus itu. Saya PON 2004 kita tuan rumah. Saya waktu itu ketua Panpel Sepatakrau, ya. Yanto belum jadi atlet itu. 2004 belum ya. Saya Panpel Sepatakrau. Pak, sepak bola final antara Surabaya dan Papua. Sepak bola, nah dekat gitu ini. Sebagai apa waktu itu Pak Panpel? Nah, Pak ada asisten pelatih. Final 34 jam, final 34-nya jam 1, jam 2. Jam 2, final 34 jam 2 antara apa waktu itu? Saya lupa itu. Lalu dilanjutkan dengan final. Papua memperebutkan medali emas dengan Jatim. Pak, Jatim. Selesai juara 34 langsung dilanjutkan dengan juara 1-2. Saya babak pertama 0-0 ya. 1 pol ya. Ya. 1 pol. Ya. Sumsel ya. Nah, final akhirnya final tuh Jatim dan Papua. Selesai. Final 34 dilanjutkan dengan final 1-2. Selesai babak pertama masih 0-0, babak kedua belum juga, tapi hari sudah malam. Waktu itu mau penutupan. Penutupan Pak, tidak selesai. Lalu dipanggil oleh tim ya Pak Ari begitu ya. Panpelnya, panggil panpelnya. Dilanjutkan besok. Papua tidak mau, Jatim tidak mau mereka. Akhirnya apa? Keputusan Pak juara bersama. Juara bersama. Jatim dan Papua juara bersama sepak bola 2004. Dalam sejarah dunia sepak bola Indonesia maupun dunia belum ada juara kembar itu. Tidak ada juara kembar emas sepak bola itu. Cabur lain lagi apalagi. Itu kenapa? Itu kenapa bisa terjadi? Tim suksesnya PON Jatim itu, dia pakai tim sukses Pak. Kontingen dia tuh punya tim sukses. Tim suksesnya itu Prof Hari dari Unisa Surabaya. Betulan dosen saya waktu S3. Dia cerita itu. Kita untuk bisa memenangkan suatu kejuaraan turnamen gunakan cara-cara walaupun tidak lazim. Tidak lazim itu Pak. Tapi dia bisa. Ya, dia bisa. Papua itu sebelum bertanding ke Palembang, Sumsel, TC-nya di Surabaya. TC-nya di Surabaya. Ya, jadi mereka sudah saling kenal. Cerita per hari sudah, kamu tidak usah main ya. Papua tidak usah main, kita tidak usah main besok. Kita tawarkan ke panitia juara bersama. Ya. Akhirnya Panpel bersama PSSI memutuskan juara bersama.
sepak bola Jatim dengan sepak bola Papua. Waktu itu selisih poin medali Jatim dengan apa saya lupa itu. Satu. Kalau sepak bola ini emas, dia bisa juara umum. Dia bermacam cara dia. Jadi poinnya adalah kita harus punya tim sukses. Ya, saya sudah sampaikan dengan 100% sudah beri masukan. Pak, kalau KG di NTT, kita harus punya tim sukses. Mendampingi cabur-cabur mana yang kira-kira krisis, perlu SOS, push. Ya, push. Alhamdulillah diperhatikan. Ya, diperhatikan. Baik, balik lagi kayak tadi, Rip. Kita sampai berapa, Rip? Ini dah jalan ini. Oke. Dah. Terus. Ya. Ini kemarin atlet-atlet kita yang menyumbangkan medali, ya. Di PON ada 65. Oke, berikut. Ya, lanjut. Nah, sering kita bertanya, apakah Sumsel gagal PON 2024? Apakah Sumsel gagal 2024? PON 2024? Kita lihat hasilnya. Oke. Instrumen penilaiannya adalah 1 medali PON 2004, 2 adalah medali PON 2008, medali PON 2012, medali PON 2016, medali PON 2021 dan medali PON 2024. Oke, ini instrumennya. Jadi kalau kita katakan kita gagal apa tidak, kita lihat hasil dari PON-PON sebelumnya. Oke, ya lanjut. Nah, jumlah medali yang tertinggi itu tetap PON 2004. Tuan rumah 111. Lalu yang kedua, nomor 2 tertinggi PON 2012 Riau Kadir. Lalu yang nomor 3 tertinggi Aceh. Kita di Aceh kemarin itu medali terbanyak nomor 3 setelah PON 2004, PON 2012 dan PON 2024. Medali terbanyak. Jumlah medali terbanyak. PON 2024 itu ranking 3, 51 medalinya, jumlah medali ini. Lanjut, Rip. Jumlah medali perunggu. Nah, jumlah perunggu justru PON 2024 itu kita nomor 2. 30 perunggunya. Setelah 2004, 40 perunggu. Yang nomor 3 perunggunya Riau. Yang nomor 17 Riau Kaltim sama Jabar. Yang terendah PON Papua 2021. Itu perunggu yang terendah itu. Kita hanya dapat 14 perunggu PON 2021. Jadi kalau perunggunya apa itu? Ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini emasnya. Oke. Ini emas yang kita peroleh. Ya. Terus ya 6 kali PON. Oke. Ya. PON Sumsel 2004, 2024. Nah, ini hasilnya, evaluasi kita. Ya, hasil evaluasi yang kita berikan kemarin memunculkan cabur medali emas baru
3 cabur. Yang pertama ada cabur dayung dengan 2 emas, ada cabur balap sepeda 1 emas, dan cabur angkat besi 1 medali emas. Ya, 1 medali emas. Ini aset bagi kita Sumsel. Medali terbanyak setelah PON 2004-2016. Ya. Lalu perak terbanyak setelah PON 2004 tadi. Perunggu terbanyak setelah PON 2004. Ini PON terbanyak setelah 2004. Ya. Perolehan emas sama dengan PON 2016. 6 medali emas. Peringkat sama dengan PON 2016, sama peringkatnya. TC tersingkat selama PON. Kemarin karena ada peralihan, maka TC-nya sangat singkat sekali. Oke, ya, next. Ya, ini yang kemarin, ya. Ini yang saya katakan, dari atletik itu selalu menyumbang. Dari 2012 1 emas, 2016 2 emas, 2021 3 emas, 2024 2. Ya. Dayung. Nah, yang dayung yang menyumbang 2 emas yang terbaru. Balap sepeda 1 emas, angkat besi 1 emas. Jadi jumlah 2 emas. Yang gagal kita adalah ski air. Ski airnya hanya memperoleh perak. Nah, ini ski airnya belum cerita juga itu. Pencak silat yang tidak dapat. Senam dapat perak. Anggar. Nah, anggar yang kemarin 2 diharapkan hanya dapat 1. Oke, next. Ini presentasi jumlah atlet kita yang dapat medali dan tidak mendapat medali. Oke, lanjut. Cabur yang dapat medali dan tidak medali. Oke, ini bagian dari evaluasi kita. Nah, faktor ketidakcapaian target itu apa? Nah, ini. Terus. Nah, menurut saya, Pak, mari kita evaluasi bersama-sama, ya. Spesi bersama-sama. Faktor teknis, tahapan latihan tidak berjalan maksimal. Kemarin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyusun program latihan. Program latihan itu seperti kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Dia ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah dialur, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Tahapannya sudah ada dari JPP, lalu khusus, pra pertandingan, ya. Malah ada cabur yang kemarin belum sempat tryout, ya. Nah, itu ada yang tryout, ada yang tidak. Oke. Kondisi fisik atlet tidak prima. Jadi saya tampilkan nanti beberapa hasil kondisi fisik atlet kita, ya. Gizi, nah ini yang ikut kemarin, ya, Kadir, ya, Wasna. Kita tahu kemarin kondisi gizinya. Kemudian kemarin Bu Perhartati sudah punya aplikasi untuk menghitung gizi. Ya, kita sampaikan nanti, ya. Pokoknya digenjot tiap hari, pagi sore, gizinya tidak mencukupi, tidak mendukung, ya, tidak. Ya. Oke. Tidak memaksimalkan penerapan 100%, ya. Kan tahapan-tahapannya tidak berjalan, apa yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Faktor non teknis, perencanaan pelatda kurang maksimal. Oke, ya, lanjut. Nah, kesimpulan saya dari Sport Science, kami bisa diskusi dengan Sport Science. Inilah faktor-faktor ketidak memenuhi target itu.
Satu adalah Pelatda tidak ditangani secara maksimal karena kemarin ada peralihan, ya, ada peralihan dari pengurus lama ke pengurus baru sehingga tidak direncanakan dengan baik, ya. Lalu program latihan tadi, program latihan yang sudah disusun oleh pelatih tidak bisa berjalan maksimal dengan kendala-kendala. Ada yang kendala tentang tryout, ya. Ada beberapa cabur yang tidak tryout, ada yang sudah tryout. Lalu tahapan itu berikut kondisi fisik. Nah, ini kondisi fisik juga tidak baik, ya. Nanti kita lihat ada beberapa cabur tryout sudah, gizi, mentalitas. Nah, ini ada 6 faktor ini. Nah, saya berharap ada masukan-masukan dari cabur-cabur nanti, ya, ada masukan-masukan cabur sehingga nanti ini kita olah, kita siapkan untuk 2028, ya. Karena evaluasi itu kalau tidak melibatkan yang pelaksana di lapangan ya percuma saja, ya, itu percuma saja. Oke, ya. Next. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas bersama-sama, ya. Fisik, teknik, taktik, psikologi atau mental. Mental itu yang terakhir, ya. Mental itu adalah yang terakhir. Kalau levelnya sama, atlet itu sama-sama bertanding, levelnya sama, kemenangan ditentukan oleh siapa yang siap fisik. Kalau fisiknya sama, levelnya sama fisiknya, kemenangan ditentukan oleh siapa teknik yang lebih bagus. Tekniknya lebih bagus. Fisiknya sama, tekniknya sama, levelnya sama-sama, maka kemenangan ditentukan oleh taktik. Siapa pelatihnya yang punya taktik yang bagus, ya. Kalau di tingkat nasional yang sudah sama-sama kenal, itu taktik pelatih sangat menentukan siapa mau diturunkan, siapa yang mau dipasang, siapa yang ini, taktiknya seperti apa untuk bertanding itu peran itu, taktik itu. Terakhir, fisiknya sama, tekniknya sama, levelnya, taktiknya sama, kemenangan ditentukan oleh mental, psikologi. Siapa yang punya karakternya lebih bagus, siapa yang tidak mau menyerah, siapa yang tidak down, ya, itu. Nah, tadi saya dibisikkan oleh Caca tadi, Pak, mental, ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang mental itu. Karena saya berasa evaluasi ini utama, ya. Kalau kita tidak evaluasi, kita tidak akan bisa melangkah 2028 dengan baik. Karena evaluasi itu dasar kita untuk menyusun 2028. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini masukan-masukan yang sangat berharga. Oke, next. Nah, karena saya ini Yanto ini pelatih ini, Yanto, ya. Saya masih ingat Yanto ini punya kakak dulu. Kakak namanya Agus, ya. Saya pertama kali ke Sumsel bawa atlet takraw itu ke kejurnas di Jakarta 9 berapa saya lupa itu. 91 ya, 1. Pas bertanding 3 hari, Agusnya sedih, nangis. Kenapa? Pak, orang tua saya sudah Gus, kau boleh. Ya, waktu itu ya, orang tuanya pertama kali itu tim Sumsel itu keluar takraw itu 2000 junior ya, atau melok itu tidak, ya. Nah, ini salah satu contoh analisis kemarin yang dibahas, Pak apa kemarin itu Pak, ya
tentang kondisi fisik ya. Pak Tutur, takraw itu kira-kira yang nyemes yang mana ini Tok? Yang hijau yang nyemes, yang putih blok. Ya, mungkin kita tidak pernah bayangkan. Ya, bloknya itu ini net ini, bloknya berapa senti di atas net itu? Berapa senti itu? Nah, jadi blok dia nyemes itu sekian meter, sekian senti dari net. Berarti sepak takraw itu butuh vertikal jam yang bagus, yang baik. Ya, kalau nyemes cuma nampaknya sampai sini, mana mau nyemes kan? Nah, jadi itu tadi yang disampaikan bahwa analisis komponen fisik itu utama. Takraw salah satunya, ya dia punya power yang bagus, power atau tungkai yang bagus. Saya sebelum menjadi wasit, saya jadi pelatih. Pertamanya pelatih. Lalu ada beralih ini saya jadi wasit. Nah, analisis saya mungkin bisa dipahami. Saya berlakukan untuk ada ekskul sepak takraw di Unsri itu saya sampaikan. Nah, sampaikan gini. Satu game itu di sepak takraw berapa toh? 15 ya. Kalau 15 satu game itu semester itu nyemes 15 kali. Ada jus kan? Ada jus. Ada 2, 17. Taruhlah 17 kali. Setiap servis nyemes 17 kali. Satu set itu bertanding berapa kali? Satu set ada 3 kali 17 berarti 51. Satu game pertandingan melawan regu lain 51 pertandingan. 51 kali smash. Kalau di pon itu 2 kali main, berarti kali 2 102 atlet itu, atlet sepak takraw semester itu dia harus nyemes 100 kali. Ya, silakan Bu Prof. Ya, di depan Bu. Nah, 100 kali satu hari. Nah, saya dapat ilmu ya gini. Kalau kita ingin perang, bawalah senjata itu minimal 3 kali dari yang kita butuhkan. 3 kali yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan 102, 3 kali berarti 306. Jadi latihan itu semester itu minimal sehari 306. Katanya ibaratkan perang. Kalau kau perang hanya bawa senjata cuma pas-pasan, bakalan menang. Jadi, ya sudah, cadangannya berapa? 3 kali. Nah, berarti 3 kali 306. Itu persiapannya. Ya. Kalau mainnya 2 kali. Oke, berikut. Ini tadi otot, saya kira Ibu Profnya sudah datang ini. Ya, terus. Ya, ini bentuk latihannya mungkin salah satunya sepak takraw. Oke. Lanjut aja. Terus lanjut. Terus ini hasil ini atlet kita yang saya tahu Anggar ada Anggar. Tidak ada ya. PON 2016. Ya. Diki PSO 5. Sekarang sudah jadi atlet DKI. Tanding sudah poin 13, 2 lagi mau jadi emas di final ini. Lalu
kram menghadapi Jawa Barat. Kram Pak, 13 sedikit lagi itu poinnya, 2 poin lagi sudah 15. Tapi kram. Dilihat, dianalisis hasil tes PC-nya memang jauh, terutama PO2 max-nya sangat lemah. Itu yang kemarin disampaikan. Oke, ya, this baterai. Oke, coba colok, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya punya format evaluasi. Tolong Arif nanti dikirim, Arif ya. Sudah dibagi ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang ada laptop, silakan diisi di laptop itu evaluasi terhadap PON 2004 kemarin. Ini langkah kita untuk menyusun PON 2028. Silakan diisi. Di situ tertulis apa hambatannya, apa kendala, solusinya apa yang diharapkan. Lalu 2028 apa yang akan kita kerjakan. Ya. Berkaca dari 2024 kita melangkah 2028 dengan masukan-masukan itu. Ini kebetulan dibagi, kalau bagi yang tidak punya laptop silakan diisi, nanti serahkan, kita akan rangkum. Kita rangkum evaluasi ini, nanti kita sampaikan ya. Nanti bagian supersen akan merangkum, lalu kita arahkan nanti untuk ke depannya. Bagi yang ada laptop, bisa diketik di laptop, kirim ke linknya, ada linknya yang kemarin dikirim. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, ini masih ada papayernya, tadi Bu Profnya sudah datang. Jika ada kekurangan, ya. Oke Bu, ya. Ya oke. Oke bapak-bapak, ibu sekalian, silakan jika ada yang beri masukan, kita diskusi bersama-sama. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yakus. Bagi teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ada ingin ditanyakan ataupun kurang jelas dari materi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Yakus tadi, silakan. Bapak Ibu pelatih, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin diskusi? Tidak ada? Ya, Kadir. Pak Kadir. Silakan Pak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kenalan ya, lah tahu tiap hari ya. Cuman saran baik Pak ya, kalau atlet-atlet yang sudah senior, yang sudah dapat medali ini ya, baik melatih kayak Sri Maya, Rio, Faisal kan, apa itu Pajar, dia sudah tahu bakal nak juara nak idak tu. Dia tak usah kamu suruh-suruh, oi kau ni lah besar, ngapa tak latihan, tak usah kamu suruh-suruh, lah tahu dia, bakal kalah tak menang tahu dia. Nah yang budak baru-baru ni lah ya, kurang gigi dia beli dewek. Sudah itu budak yang lah sudah kerja tu tahu dia kekurangannya. Kalau kita tak pacak, si Maya lah berapa kali Sri Mas, dia masih jogging apa kurang. Cak Rio sempat dia balik maghrib latihan. Nah itu yang sudah tanggung jawab kita. Tak usah Mariati itulah. Nah cuman saran kita bayang jangan dipaksa ke dengan budak. Oi kau ni ngapa tak latihan sehari-hari? Tak usah kamu suruh-suruh, pacak lah dia dewek. Nah tak pacak kita dari PON itu yang lah tahu lah berapa kali kami dengan Pak Abbas tinggal berapa kali. Pekali terakhir 2028 kami terakhir kayak melok PON. Habis atlet kami kan stok lagi. Siapa nak dibawa terus ini? Kompetisi jarang. Ada pelada dinjuk nak PON seminggu. Cuma ni tak. Nak tinggal di Papua, tinggal di mana? Ujinya hotel tak tahu bedeng. Nah, mak mana? Nak triawut ke Jerman tahu udah Jerman. Nah, bukan nak ke Jerman kita nak bertanding. Pak
lah bagus, ya sasaran kita sudah bagus, ya nggak? Cuman yang bagus tuh 2012, 2016 itu gilo-galo, sebab setiap kontingen dinjok pecabur, kepala dinasnya ini dia lah diurusnya. Kalau yang ini ganti lagi perubahan, program baru lagi, pembinaan kata kompetisi jarang ada kan. Kalau kita terus kelanjutan kompetisi terus, insya Allah kita maju gitu. Sudah itu tak kata kita Sumsel ni apa, kita yang nak kita banggakan, unggulan apa. Kalau Lampung kan Pak, apa tuh angkat berat, tidak. Nah, kita apa dia? Tak ada nak nyalo iwak gitu tak. Nah, itu baik sama saran kita, sama-sama pelatih, sama-sama belajar kita, sama-sama. Yang muda bertanya yang tua. Kami lah terakhir tanggal dengan Pak Bas ni dengan Pak Faisal 2028 kata lagi atlet kami. Nah, kalau yang baru ni siapa yang nak nerusinnya? Nah, itu baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus Kadir. Kita bersyukur Sumsel ini punya pelatih sekelas Kadir ini. Kadir yang satu hal yang kita salut adalah dia sudah menanamkan rasa kesadaran, ya, rasa kesadaran untuk berlatih itu kepada atlet. Nah, itu perlu dicontoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu adalah bagaimana pelatih dapat menanamkan rasa bahwa seperti tadi yang saya katakan, latihan itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, kalau Bapak-bapak sudah bisa menanamkan rasa kesadaran itu berarti sudah modal utama, ya. Jadi mungkin bisa belajar di Kadir, ya, Faisal, Epa yang sudah senior. Nah ini ya, ya itu yang menurut saya paling utama itu. Kalau kata Ibu tadi atletnya masih dipaksa lebih main game daripada latihan, nah itu rasa kesadarannya masih sangat kurang sekali. Di penanaman itu menurut saya yang utama. Nah, taktik strateginya saya yang pernah coba itu adalah yang pertama adalah menanamkan rasa senang, ya, rasa senang, rasa cinta dengan pekerjaannya, rasa senang. Kalau dia rasa senang dengan profesinya, dia menjalankan dengan kesadaran. Tapi kalau dia belum merasa senang, belum mencintai, nah itu biasanya susah, gitu ya. Biasanya rasa senang, rasa susah itu bisa ada yang bisa dipaksa, tapi ada yang dengan pengertian. Ya, saya pernah dulu cerita atlet pelatih dari Jatim, saya lupa itu namanya. Pak, panggil, ogah-ogahan latih, panggil. Kau bapakmu tidak mampu, ya, orang tuamu tidak mampu, kau tidak galak ingin berprestasi, kau tidak galak ingin bantu orang tuamu, kaulah satu-satunya yang bisa menaikkan harkat martabat orang tua. Ya, ditanamkan rasa itu beberapa hari, dengan rasa itu timbul rasa kesadarannya. Oh iya, saya butuh. Nah, tapi pengertian yang itu yang pelatih harus tanamkan. Kata apa? Penyanyi Ahmad Dhani apa itu? Sentuhlah hatinya. Ya. Maka dia akan milikmu selamanya. Jadi yang disentuh itu adalah hatinya. Atlet itu tidak cukup hanya dengan keras, tidak cukup dengan disiplin, tapi kita beri pengertian yang ini. Saya kira cukup ya. Makasih Kadir. Lah Epa, silakan Epa. Terima kasih Pak Yakrus, Ibu. Sebetulnya bukan ingin menanyakan, cuman apa istilahnya berbagi
berbagi ini. Kalau kemarin tadi Bapak mengatakan bahwasanya dayung bisa mendapatkan medali emas di PON di Aceh, sebetulnya faktornya bukan perseorangan, artinya bukan atletnya, bukan pelatihnya, Pak. Tapi di sini adalah tim. Karena tim itu artinya atletnya mau melakukan apa yang disarankan oleh pelatih, dan pelatih mempunyai tim, di mana salah satu di dayung ini penting juga di peralatan, Pak. Saya tidak tahu, makanya saya juga ingin tanyakan apakah faktor peralatan juga menentukan. Karena kalau cabur-cabur yang tidak tergantung kepada, tapi saya rasa semua cabur itu menggunakan alat. Tapi alat kalau kami itu memang sangat menentukan sekali. Tanpa alat kita mungkin tidak akan bisa berprestasi maksimal. Karena kami kemarin sempat harus memaksakan bawa peralatan ke Aceh, Pak, walaupun dengan susah payah. Dan alhamdulillah alat itu sebetulnya alat yang kita punya, Pak, dengan standar yang sekarang itu, kami itu terakhir yang kita miliki itu standar 2004, Pak. Dan kita bisa pengadaan itu baru di 2016. PON di Jawa Barat bawa 2 unit, dibelikan 2 unit oleh KONI. Nah, perahu ini itu yang kita bawa kemarin, 1 unit yang kita bawa ke Aceh. Dengan susah payahnya kami membawa. Nah, perahu inilah yang membawa prestasi atlet kami untuk mendapatkan medali. Jadi artinya kami beranggapan bahwasanya peralatan juga sangat menentukan dari performa atlet, Pak. Karena kalau dia merasa pede, mungkin dia akan bisa lebih yakin dirinya. Karena termasuk di mental mungkin, Pak, ya. Kalau mungkin saya anggap mentalnya dia tenang untuk melakukan lomba. Mungkin itu salah satu yang bisa memperkuat kepercayaan atlet kalau dia punya alat sendiri. Nggak tahu kalau misalkan cabur yang lain yang dia memang masing-masing individu punya alat, tapi mungkin juga kalau yang punya individu, kalau kualitas alatnya itu meyakinkan bagi dirinya, kemungkinan itu juga bisa menambah performanya atlet. Nah, itu yang mungkin kami bisa di mana menurut Bapak apakah peralatan juga sangat penting, karena tidak akan bisa berprestasi tanpa peralatan yang memadai untuk prestasi. Kemudian masalah tim tadi, Pak, sehat di dalam organisasi, karena kita ini kadang pembinaan diganggu oleh organisasi yang tidak sehat, sehingga akan berpengaruh kepada atlet, korbannya atlet. Nah, yang terjadi pada saat kita PON di 2024, karena tidak sehatnya organisasi KONI sebelumnya, sehingga akan berdampak kepada atlet. Sehingga pada penyiapan di 2024 sebetulnya kita sangat minim, Mbak. Sangat minim, karena terjadi TC paling singkat, Pak. Peralatan juga tidak ada, walaupun ada tapi minim juga. Jadi mungkin itu juga bisa faktor dari prestasi atlet. Kalau saya rasa itu juga menentukan. Nah, saya tertarik juga tadi Pak Profesor mengatakan bahwasanya kita di Sumatera Selatan tidak pernah bisa menentukan cabur unggulan, Pak. Mungkin melalui Bapak kita bisa menekankan atau menjadikan cabur unggulan untuk Sumatera Selatan. Cabur apapun itu, tetapi kita harus komitmen dan konsisten dengan cabur yang kita unggulkan. Dibilang nanti unggulan, Pak, tapi nanti fasilitas ataupun dukungannya sama saja, tidak ada unggulannya gitu kan. Karena kalau kita tidak bergerak kepada cabur unggulan, kita akan tertinggal, Pak. Kita akan ditinggal dengan daerah-daerah yang tadi Bapak sebut di Sumatera aja lah, tidak usah kita di Indonesia. Kita udah ketinggalan karena kita selama ini hanya ngomong saja kalau kita ada cabur unggulan, tetapi fasilitas, dukungan untuk cabur unggulan itu tidak ada.
Justru kita ini kebanyakan olahraga ini ditentukan oleh politik, ya. Jadi siapa pengurus cabur yang bisa menentukan untuk bisa masuk di fasilitas, didukungnya fasilitasnya itu. Tapi kita tidak bisa komitmen dengan apa yang kita tentukan secara program. Cabur apapun itu, kalau memang kita komitmen untuk sebagai unggulan, kita harus komitmen, Pak. Ya, apapun dukungannya, karena itu yang kita, seperti atletik lah. Kalau misalkan sekarang mereka mendapatkan 2 medali emas, dan kita juga akan tidak tahu nanti yang akan datang. Harusnya kita sudah harus fokus dulu dari dulu itu dengan atletik. Kalau memang itu faktor pendukungnya atau medali yang bisa diperoleh di daerah atletik bisa mendapatkan medali banyak, ya itu kita support habis-habisan. Yang katanya mau tryout, ya kita harus kasih tryoutnya, kita kasih fasilitas latihan, sebetulnya seperti itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, secara ininya sharing, dan ada juga mungkin bisa Bapak bisa bantu bagaimana yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aplus, Pak. Luar biasa. Oke. Kita diselamatkan oleh Dayung 2 emas, sehingga kita bisa memperoleh 6 medali emas kemarin. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak, bahwa salah satu faktor keberhasilan itu adalah peralatan yang tersedia. Ya, karena ada cabur-cabur tertentu yang punya karakteristik, ya peralatan itu merupakan faktor pendukung. Ya, kalau ada pun peralatan yang baru, tapi kalau baru tidak bertanding baru dikasih, butuh waktu untuk adaptasi. Ya, kalau yang baru tidak bertanding biasanya Abbas protes itu. Lah bertanding, sepatu space-nya belum ada, lah balik baru tidak dapat, Abbas ya. Jadi memang itu salah satu faktor keberhasilan. Saya masih ingat teman saya itu, jangankan peralatan, waktu saya tim sepak bola dulu, dia basuh pakai punggung 10. Ada kawan debeknya dulu punggung itu, dikasih nomor 9. Mainnya kacau, tidak seperti biasa gitu. Kenapa? Hanya gara-gara tidak pakai nomor punggung. Jadi faktor psikologis juga ada. Ya, biasa dengan peralatan itu, sekarang peralatannya punya uang. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Eva, bahwa peralatan itu penunjang. Cabur-cabur karakteristik tertentu, peralatan itu utama. Nah, jadi itu yang poin pertama. Yang poin kedua adalah kita memang harus fokus atletik. Misalkan Kadir harus mencari siapa maya-maya berikutnya, siapa maya-maya berikutnya, siapa Rio berikutnya gitu. Ya, saya kira mohon diisi nanti sarannya dari evaluasi kita 2024, kita akan melangkah 2028, kita akan rangkum dan disampaikan di dalam forum. Nah, kebetulan saya, Ibu Selvi, ya, Pak Arif itu sport science, bidang sport science. Nah, ini kita beri masukan-masukan, walaupun ranahnya itulah ranah dari pemangku kebijakan. Ya, dan bukan biarlah terlambat daripada tidak sama sekali. Kita harus ada fokus. Cabur apa yang difokus, cabur apa yang unggulan. Ya, terutama nomor-nomor yang selama ini menyumbang medali. Lalu nomor-nomor yang kira-kira karakteristik kita ada di situ. Dayung, atletik, bela diri, itu cabur-cabur yang punya potensi untuk kita kembangkan. Ya, saya kira itu. Mohon maaf atas kekurangan, kekilapan. Ya, Alfian. Ya, silakan Alfian.
Mohon maaf Pak Yukrus, ini mungkin ada evaluasi untuk ke depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya di cabur bulu tangkis dulu Pak ya. Kita bercerita di 4 wheel Pak, karena ini kita di bulu tangkis kita dengan cabang-cabang cabur yang lain, mungkin kita di 4 wheel Pak. Sudah 4 wheel, kalau kita lolos baru kita mengikuti PON. Contoh kita pada waktu kita 4 wheel, kemudian PON-nya 2021 Pak di Jawa Barat. Nah, kita di 4 wheel kita putra putri juara Pak, mendapat medali, kita dapat bonus dan sebagainya Pak. Tetapi pada waktu kita bercerita ke PON, kita tidak dikirim Pak untuk bergu. Malahan kita dengan pelatih-pelatih, sayang sekali Sumatera Selatan tidak ngirim bergu itu Pak. Sebab di bulu tangkis ini kalau kita bergu itu bergengsi Pak. Kita dapat hanya per orang saja, oleh karena kita bergu tidak mengirim. Padahal orang Sumatera Pak ya, kita kan di Sumatera itu banyak. Kita yang juara 1, juara 2 itu bergu, otomatis Pak ikut perorangan. Tetapi oleh karena kalau kita tidak ikut bergu, kita hanya di atletnya dikurangi hanya 3 putra dan 3 putri. Nah itu otomatis kita peluang-peluang seperti inilah. Jadi atlet kami nangis, ya. Jadi atlet yang kami bawa itu Pak dengan Mas Ari pada waktu itu nangis Pak karena tidak ikut PON. Nah kendalanya kami sudah tahu bahwa mungkin banyak sekali faktor Pak pada waktu itu. Mungkin kami juga pada waktu itu kami menyadari bahwa di nasional memang berat Bapak Ibu, karena atlet-atlet pelatnas itu turun, atlet pelatnas Pak. Jadi berat sekali. Tapi kita sudah mewakili 4 wheel, sudah lulus itu, bahwa kita sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan di 4 wheel tersebut Pak. Jadi untuk menghargai atlet kita, walaupun kita tidak mendapat juara Pak. Memang berat. Karena di sini evaluasinya, yang pertama Pak Yukrus mungkin untuk yang akan datang untuk 2028 program Sriwijaya Gold, walaupun kurang R di sini Pak ya. Di sini mungkin kurang R ya, ada Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu, tapi kita tidak apa-apa. Ini kan kesalahan sedikit Pak ya, tidak usah kita permasalahan. Ya, jadi untuk itu kepada Bapak, yang pertama kita titipkan atlet Pak. Ya, titipkan atlet Pak untuk ke Jawa dan sebagainya Pak. Itu salah satu Pak. Kemudian nanti program akan ditunjang Pak ya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus Alpian. Terima kasih Alpian ya. Sudah berjuang untuk lolos PON tetapi belum berangkat ke PON. Ya. Saya kira itu perlu kita beri analisis hal-hal yang begitu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, karena suatu kebanggaan bagi mereka kalau lolos PON itu adalah hak untuk atlet untuk ikut itu ya. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada seperti itu. Kalau dia sudah punya hak, karena untuk mencapai hak itu butuh kerja keras, butuh perjuangan gitu. Ya, oke, makasih Pak Alpian. Mudah-mudahan ke depan mohon dimasukkan ke evaluasi kita ya di kertas yang itu. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekilapan. Saya yakin Sumatera Selatan ke depan akan lebih baik dari 2024. Mari kita tatap 2028 berdasarkan evaluasi kita dari 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Yukrus. Ya, dengan keterbatasan waktu yang ada, kita sudahi dulu sesi pertama ini karena masih ada sesi kedua. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Ada beberapa kesimpulan yang kami jadikan catatan. Yaitu hal terpenting untuk sebuah prestasi, yaitu modal utama itu adalah motivasi. Kesadaran harus muncul dari atlet pribadi untuk mencapai sebuah
prestasi. Jadi prestasi itu bisa dicapai jika pelatih dan atlet itu sinkron, melakukan kerjasama untuk mencapai target. Nah, selanjutnya yang kita tangkap tadi ada kata-kata motivasi. Bila kau lunak pada dirimu, maka dunia akan keras kepadamu. Dan jika kau keras kepadamu, maka dunia akan lunak kepadamu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk mengakhiri sesi pertama ini, marilah kita melafalkan halafal hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon kesediaannya untuk berfoto bersama narasumber. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya